cukup simpel gitu ya. Nah, misal saya hapus dulu nih untuk kepala desa gitu ya. Nah, contoh saja ya. Kepala desa di sini sudah dijelaskan bahwa nomor dan kodenya adalah 01. Maka kita tulis di sini adalah 01. Jabatannya kepala desa. Oke. Namanya tadi ya Tony Stark misalnya gitu kan. Tony Stark. Nomor teleponnya misal terserah ya, ini disesuaikan dengan nomor telepon masing-masing dari orang tersebut gitu ya, yang bersangkutan gitu ya. Nah, untuk di sini ini akan ada tanda silang. Kenapa? Karena sudah jelas kepala desa itu tidak akan menjadi pengurus atau petugas karena beliau adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Jadi tidak mungkin dijadikan sebagai pengurus barang sehingga tidak akan muncul nih karena ini di sini sudah jelas khusus untuk kaum umum atau operator ya kan. Lalu untuk tim inventarisasi, nah di sini tim inventarisasi itu untuk apa? Nanti kan pada laporan itu ada laporan hasil inventarisasi itu ya. Nah, tim inventarisasi di sini ini diisi untuk kepala desa khusus, ketua dan yang lainnya itu sudah masuk kepada anggota. Nah, nanti untuk tim inventarisasi ini disesuaikan siapa yang jadi eh, siapa saja yang akan menjadi tim inventarisasi gitu ya. Nah, untuk foto ini wajib ya. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk foto di sini formatnya harus berbentuk JPG, JPEG. Nah, ukuran maksimalnya harus 500 kilobyte. Nah, apabila lebih daripada 500 kilobyte, maka perlu di-converse atau perlu diperkecil. Nah, gimana cara memperkecilnya? Nah, untuk di handphone sebenarnya mudah ya. Kalau untuk di handphone itu ada fitur screenshot ya. Nah, sebenarnya di sini juga bisa saja. Nanti kita bisa ada fotonya. Misalnya, oh fotonya terlalu besar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, bisa kita menggunakan fitur screenshot. Lalu setelah di screenshot di crop. Nah, itu akan meminimalisir ukuran kilobyte daripada foto ya. Nah, selain ini, ada juga nanti di online itu ada kayak I love, ada beberapa lah ya banyak sekali fitur di online tapi kalau memang ini rata-rata nggak maksimal bisa digunakan dengan trik yang tadi yang saya sampaikan bisa menggunakan screenshot kemudian share ulang gitu ya. Nah, kita cari foto misalnya, nah ini foto hasil contoh saja ya, saya ngambil sampling saja, kita ngambil contoh saja misal. Nah ini ada beberapa yang sudah disiapkan untuk sampling kepala desa, nah ini kayak gini. Nanti akan muncul fitness chart-nya atau kita melihat berhasil tidak nih, sudah masuk belum belum nih gitu kan. Nah, ini biasanya ada keterangan di sini ya. Nah, ada fact-nya atau keterangan bahwa ini sudah berhasil dimasukkan. Nah, setelah itu baru simpan. Nah, lalu di mana sekarang? Nah, yang khawatir. Nah, ini untuk data-data yang sudah diisi di sini itu pasti akan terisi di atas. Nah, ini seperti ini. Tony Stark. Oke. Nah, tadi kan kita udah nulis Tony Stark ya, Tony Stark. Nah, ini bisa kita edit kembali nih. Oke. Nah, tadi kita sudah input dan hasilnya ini ya, Tony Stark dan jabatan kepala desanya kecil semua. Lalu gimana nih biar seperti yang bawah? Nah, perlu diperhatikan bahwa tadi kita sudah melihat di sini ketika kita ngetik misalnya seperti ini kepala desa. Nah, terlihat padahal besar semua. Nah, ini karena di sini menggunakan form all caps. Nah, form all cap di sini tapi tidak akan sesuai dengan masuk kepada database di sini. Nah, yang harus kita perhatikan maka dari itu ketika kita mau menginput, nah pastikan kalau memang kita mau besar semua, kita menggunakan caps lock terlebih dahulu ya. Nah, untuk sekarang nih eh, agar ini nanti tulisannya besar semua, kita edit saja di sini. Nah, ketika edit, perhatikan baik-baik bahwasannya hasil editannya atau yang akan dieditnya itu ada di bawah kembali ya, di sini kembali. Nah, kita ganti jabatannya dengan tadi kepala desa karena saya sudah di caps lock sehingga tinggal ketik aja kepala desa. Namanya Tony Stark. Sini ya. Ini kepala desa yang capsnya fotonya. Nah, hanya nih pada saat apa edit itu otomatis harus memasukkan foto kembali. Maka dari itu ya sebisa mungkin jangan sampai proses editing kalau bisa itu juga ya.
Baik, tinggal simpan kalau seperti ini sudah selesai, maka dia akan berubah. Oke, ini untuk input data pengguna, perangkat pengguna ya. Nah, kita akan beranjak ke master. Oke, di master yang harus kita prioritaskan, seperti biasa ya, kita harus memprioritaskan mana yang harus kita laksanakan dengan segera, mana yang memang sementara ini kita abaikan. Nah, yang harus kita laksanakan segera itu yaitu kita mengisi RVJM, RKVDes, dan PBDes. Nah, perbu perwal di sini manakala ada perbu perwal, maka ini juga harus di input gitu ya. Oke, kita satu persatu. Nah, untuk daftar barang di sini sebenarnya ini sebagai panduan saja. Tidak jauh ini akan sama isinya seperti ada yang ada di pedoman umum kodifikasi barang gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke RVJM desa. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara inputnya? Nah, ini mudah saja untuk menginput data RPJM Des. Hal yang pertama kali, nah ini saya kebetulan kemarin sudah mencoba untuk mempraktikkan ya sedikit. Nah, ini kalau misalnya kita sudah input jadinya seperti ini. Oke, yang harus kita perhatikan bahwa untuk mengisi RPJM Des, pastikan RPJM Des-nya atau dokumennya ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita punya soft copy-nya juga nih untuk nanti dimasukkan ke dalam dokumennya gitu kan. Agar apa ini nantinya bisa dibuka gitu kan. Nanti ketika kita klik dua kali atau double klik ataupun satu kali gitu ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kenapa nggak ada pada saat di input? Oh, ternyata belum sempat gitu ya, belum sempat ke input gitu ya. Nah, lalu gimana caranya ini agar eh, kita bisa menginput dengan baik? Pertama adalah kita tambah data. Nah, perhatikan periode di sini adalah periode RPJMDes itu berlangsung, berjalan. Misal RPJMDes kita berlangsung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 satu berarti ya 2015 2020 ya mungkin ya karena selama 6 tahun ya 15 16 17 18 19 20 oke 6 tahun. Nah untuk nomor RPJMDes-nya tadi sesuaikan dengan dokumen RPJMDes-nya sendiri gitu kan, misalnya nomornya nomor satu gitu ya. Tanggal terbitnya sesuaikan dengan tanggal terbit Perdesnya yang ada di RPJMDes-nya, misalnya tanggal 6 bulan Maret 2015. Nah, untuk file tadi ya, filenya ini boleh berbentuk PDF, RAR dan zip. Nah, kita ambil aja PDF ya. Nah, di sini. Nah, yang harus diperhatikan adalah besaran file ini pun dimaksimalkan tidak boleh lebih daripada 1 MB. Lalu gimana caranya biar nggak lebih dari 1 MB? Mau nggak mau, ya harus dikompres, ya, dikompres. Nah, gimana cara mengkompresnya? Banyak kok di I Love, lalu ada Small PDF dan lain sebagainya itu di online ya. Itu ada. Ataupun ketika kita sudah kompres gitu kan melalui online, tapi hasilnya masih oh kegedean. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama cek file kembali, file PDF-nya. Nah, mungkin filenya kita dompleng terlalu komplit gitu ya. Nah, kita fokuskan aja dulu di Verdes-nya. Karena kalau Verdes biasanya nggak sampai 30 atau 40 lembar. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan ketika kita masukkan dokumen di sini berikut dengan lampiran-lampirannya. Nah, fokus saja dokumen perdesnya. Atau kalau memang sudah dokumen perdesnya eh, udah diperkecil dan lain sebagainya, tapi masih saja besar size-nya gitu ya. Misalnya lebih dari 1 MB. Nah, mungkin untuk tahapan berikutnya yang paling kita bisa lakukan adalah uh, PDF-kan saja covernya terlebih dahulu. Nah, kenapa di PDF-kan covernya terlebih dahulu?
sebenarnya file ini nantinya sebagai pembanding atau adanya benar dokumen ini tuh ini dokumennya berdasarkan sumber yang valid gitu ya. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, manakala tidak ada keterangan gambarnya, maka mungkin nanti pada saat pemeriksaan ini akan menjadikan bahan temuan gitu ya. Nah, oke, kalau sudah selesai diisi, klik simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini 2015 sampai dengan 2020. Yang barusan kita input ya. Oh iya, sedikit ya saya koreksi ya. Nah, tadi di nomor Perdes RPJMdes, nah ini tata naskah kita berbeda-beda ya. Nah, ini saya juga salah, mohon izin mengkoreksi. Nah, nomor RPJMdes itu kan kalau di tata naskah kami itu dalam produk hukum tidak boleh ada digit nol di depannya gitu ya. Kalau satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, dan seterusnya gitu ya. Mohon izin saya koreksi. Nah, oke. Nah, ini maksud saya ketika nanti diperiksa filenya benar tidak ada PDF-nya. Nah, ketika diklik satu kali tadi, ini akan muncul dashboard baru yang menunjukkan file PDF tersebut ya. Nah, ini contoh ya. Ini sampling uh, dokumen kita. Jadi nanti ke depan untuk Bapak Ibu semua ini seharusnya sudah bisa dilakukan dengan baik ya. Oke, untuk selanjutnya pengisian master di RKPDes ya. Nah, untuk RKPDes pun sama seperti tadi RPJMDes. Tinggal kita masuk ke tambah data, isi RKPDes sesuai dengan tahun periodisasi dalam RPJMDes. Misal tadi kita mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Nah, maka sebisa mungkin ini ditulis atau diinput sebanyak tahun berjalan. Kenapa? Karena ketika RPJMDes ada, itu dapat dipastikan RKPDes selanjutnya pasti akan ada. Nah, RKPDes di tahun berjalan tersebut sesuaikan dengan RPJMDes itu harus diinput sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena barang-barang yang kita beli dalam RPKPDes inilah yang kita sebut aset itu. Nah, sehingga sesuaikan misalnya dari tahun 2020. Nah, untuk pengisiannya saya sih lebih menyarankan tahun yang terdekat terlebih dahulu. Misal tadi 2015 2020 gitu kan. Ah, adanya di arsip yang ketemu 2020 dulu yang terdekat. Ya sudah, kenapa tidak kita ketik 2020 gitu kan dengan nomor RKPDS-nya, tanggal terbitnya, gitu kan. Lalu bulannya, tahunnya. Nah, untuk dokumen perdesnya dalam bentuk PDF, nah ini udah ada keterangan khusus ya, ini dalam bentuk PDF. Ini sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Kita cari filenya, lalu RKPDes 2020, kan open, setelah itu baru klik simpan. Oke, nah muncul ya ada 20. Nah ini RKPDes, nah tadi saya bilang, ini harus memuat eh, tahun anggaran, di mana tahun anggaran yang kita isi dalam RPJMDes itu misalnya 5 tahun ya, 5 tahun RKPDes pun harus diisi lima-limanya, lima RKPDesnya harus diisi gitu kan. Yang berikutnya adalah APBDes. Nah, sama seperti halnya RKPDes, tentunya penjabaran daripada RKPDes itu adalah APBDes atau tindak lanjut dari RKPDes itu adalah APBDes. Maka yang selanjutnya di input sama APBDes tentunya. Nah, caranya gimana ya? Tinggal tambah data sama seperti tadi, tahun anggaran, nomor APBDes-nya, tanggal perdesnya, dan juga dokumen perdesnya. Ketika selesai, nanti akan muncul seperti ini. Tujuannya apa? Ini nanti akan masuk kepada perencanaan ketika di file master ini tidak diisi RPJMDes, RKPDes, APBDes-nya tidak diisi dengan baik ataupun tidak diisi dengan lengkap, maka otomatis tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Maka dari itu, ini mungkin prioritas untuk bisa diisi ya. Nah, untuk perbu perwal tadi ya, perbu perwal, nah ini nanti saya misalnya adanya Pergub tentang aset desa itu tahun 2017 nomor 7 dengan perbuknya ini gitu kan.
Nah, gimana caranya? Tinggal tambah data, tahunnya 2017, perbuknya nomor berapa, lalu dokumennya sama seperti tadi, masukkan dokumennya, perbuk misalnya. Nah, di sini tidak ada ternyata, tapi udah diisi duluan gitu kan. Nah, seperti ini. Oke, itu dia menu master yang harus kita isi. Lalu yang berikutnya mungkin dapat kita isi juga ketika nanti kita sudah ketemu sama SK Kepala Desa tentang misal apa data SK penggunaan aset, penunjukan aset dan lain sebagainya gitu ya per tahun anggaran gitu ya. Nah, ini selanjutnya harus diisi satu persatu lagi, tapi mungkin ini tidak 100% menjadi prioritas awal. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu untuk pengadaan ya. Nah, boleh ini diisi ke depannya wajib mungkin ya. Nah, tapi untuk tahap awal kita prioritaskan tadi di RPJM, RKPDes, dan APBDes terlebih dahulu.